Nah, ini bar. Ini kan script yang aku kasih kemarin tuh pas install Cisco. Nah, pakai script ini kan waktu itu gagal tuh pas installnya. Habis itu dilakukan namanya ekstraksinya manual file.deb-nya, baru itu berhasil. Sebenarnya cara manualnya itu sama seperti yang ada dalam script ini. Nah, dalam atas ini kan ya teks aja lah, teks tampilan gitu bahwasanya ini script untuk install paket tracer di Fedora. Nah, di baris ini hanya baris kode yang fungsinya untuk mengecek apakah file ini dijalankan pakai sudo. Udah, sebatas itu aja ya. Tuh. Lalu yang ini itu fungsinya untuk mencari file deb. Jadi ketika dijalankan script setup.sh-nya, baris ini itu berfungsi untuk mengecek apakah di sekitaran file setup.sh ada nggak file dengan akhiran .deb gitu. Nah, yang kedua ini adalah menginstal dependensinya. Jadi Cisco Packet Tracer itu kan khusus untuk turunannya Ubuntu, maka akhirannya .deb. Jadi ketika diinstal di Fedora, dia harus menginstal beberapa dependensi, contohnya binutils gitu 5. Dependensi ini nggak ada berpengaruh sama sekali dengan sistem ya, itu cuman bahan tambahan supaya Cisco-nya itu bisa berjalan dengan lancar di Fedora. Nah, ketika dependensinya itu udah download, kemudian adalah mengekstrak file .deb-nya itu. Sebenarnya yang membedakan antara paket .deb sama paket .rpm, .deb itu kan khusus untuk turunannya Ubuntu, .rpm itu kan khusus untuk turunannya untuk ya sekelasnya Fedora. Nah, bedanya itu waktu ini pengekstrakannya aja, pengekstrakan dan proses instalasinya, gitu aja bedanya. Secara kesamaannya adalah di mana file-file itu diletak ketika udah diekstrak gitu. Jadi file debnya itu diekstrak di baris kodenya. Ini file baris kode ini cuma ngekstrak aja, ngekstrak. Jadi isi dalam file .debnya itu terpecah banyak ya. Kemudian yang udah diekstrak itu kan jadi banyak foldernya, jadi ada beberapa tuh. Nah, di baris kode ini memindahkan file konfigurasi sistemnya, file sistemnya ke dalam folder yang namanya adalah temp. Salah, bukan. Nomor 4 ini memindahkan filenya ke sistem. Ketika sudah diekstrak ya, filenya itu .deb udah diekstrak, bakalan menghasilkan beberapa folder seperti temp_pt yang isinya itu ada ikon aplikasinya, file konfigurasi dari aplikasinya, warna background aplikasinya. Nah, itu kita pindahkannya itu ke folder opt ya. Folder opt ini adalah folder konfigurasi di root yang fungsinya untuk menampilkan ikon yang ada di desktop. Oke. Kemudian memindahkan konfigurasi inti dari Cisco-nya yang berisikan nama aplikasinya apa, ikonnya seperti apa, dan lain sebagainya ke dalam folder root di USR share application ya. Kemudian icons, beberapa icons yang ada di dalam folder yang kita ekstrak itu dipindahkan ke folder USR share gitu. Nah, kemudian ada baris kode yang memperbaiki shortcut menu. Nah, jadinya ketika kita mau ngetik nih, diperbaikilah shortcutnya itu. Yang awalnya shortcutnya itu kan pas selesai diekstrak, dia belum tahu tuh shortcut yang benar yang mana. Kita benerin bahwasannya di dalam file Cisco pt.desktop itu kita benarkan path eksekusi filenya itu di mana. Nah, kemudian yang keenam ini adalah membuat symbolic link.
Jadi ini cuman sebatas buat simbolik linknya doang. Ketika di mana di terminal kita ketik paket tracer, jadi langsung jalan seperti itu. Lalu yang nomor 7 ya mau clean up, membersihkan. Jadi ada folder namanya temp.p_pt yang ada di folder yang udah kita ekstrak itu udah nggak perlu, udah hapus saja. Lalu kemudian echo udah selesai, tampilannya udah selesai. Jadi kodenya itu sebatas itu. Apakah ada yang merusak sampai mengakibatkan error pada sebuah sistem? Sejatinya tidak ada, karena kebanyakan dari kodenya ini atau semuanya itu nggak ada yang bersentuhan dengan folder root ya. Folder root apalagi di bagian etc ya, habis di bagian dev ya, habis itu ada di bagian boot, kemudian di bagian mana lagi ya. Nah, kejadian seperti itu aku pernah ngalamin, aku juga user Fedora kan. Nah, biasanya itu adalah bug sebuah update. Itu adalah bug sebuah update. Jadinya Fedora itu memang update-nya selalu cepat. Nah, aku lihat di situ kernelnya 6.18.3 itu kernel yang termasuk kernel yang tinggi, sedangkan kernelnya Ubuntu sekarang itu baru 6.17.0. Nah gitu, bisa jadi itu bug dari situnya. Kalau misalnya script ini yang bermasalah, aku bisa jamin 100% aku mau bertanggung jawab ini nggak ada masalah sama sekali dalam script ini. Nah, mungkin dipertanyakan masalah yang aku konfigurasi itu konfigurasi manual ya kan. Ini kan scriptnya nggak berjalan lancar, nggak bisa install ujung-ujungnya. Nah, aku kan lakukan manual tuh. Nah gini, apa yang aku lakukan manual adalah sama aja seperti yang ada di dalam script otomatis ini. Kita berdosa di download dulu kan file.deb nya, kemudian nginstal dependensi yang kayak gini nih. Habis itu aku ekstrak, habis itu taruh di folder inti, kemudian bikin perbaikan path, kemudian buat simbolik link. Seperti itu, sama seperti di dalam. Mungkin kenapa yang manual jalan daripada yang otomatis ya, karena ada beberapa dependensi mungkin nggak tercantumkan dalam sini gitu sih. Semoga membantu ya. Kalau misalnya ada masalah lagi aku siap bertanggung jawab, siap. Soalnya banyak file penting kan dalam laptop gue itu. Nah ini ya solusi ya. Itu pas ngidupin laptop itu kan ada milih boot menu ya. Boot menu itu kok pilih kernel yang versinya itu paling rendah, jangan yang tertinggi. Biasa itu works, berhasil.